السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعاننا على طاعته وطاعة رسوله وجعلنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين، وهو سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، استمعوا لما قاله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فاتلوه عليكم فاستمعوا أيها الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang ke-77 dari suratul Hajj, surat Al-Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kita jadikan sebagai pembuka majelis kita pagi ini, di mana kita akan melanjutkan pembahasan atau kajian fikih as-salah yang pada pertemuan yang lalu telah selesai kita bicarakan tentang ahkam as-salah, hukum salat baik dari sisi arkan maupun syurut dan adabnya. Namun sebelum kita melanjutkan kajian, saya mendapatkan informasi di antara jamaah kita yang rutin hadir tertimpa oleh musibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada siapa saja dari kita yang diuji dengan sakit dan musibah. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, innaka antas syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah, ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk rukuk, sujud, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbuat segala kebaikan. Mudah-mudahan dengan menjalankan perintah itu, siapa saja yang menjalankan dengan landasan iman, mudah-mudahan mendapatkan al-falah, keberuntungan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah rahimakumullah, di antara perintah syariat yang merupakan tiang dari agama adalah as-salah, dan ia merupakan salah satu dari rukun Islam. Artinya apabila seseorang meninggalkannya berarti dia meruntuhkan satu tiang, dan tentu berakibat runtuh pula agamanya. Jadi tidak mengherankan apabila ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang meninggalkannya dengan sengaja faqad kafar,
orang itu telah kufur. Walaupun ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah kufur atau orang itu menjadi kafir, apakah bermakna kafir keluar dari Islam atau makna kufur dalam pengertian lain. Tetapi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa ada area yang disepakati oleh ulama. Kalau ada seseorang sengaja meninggalkan salat jahidan, mengingkari wujub kewajiban salat tersebut, mereka sepakat dari seluruh madhab bahwa mereka adalah kafir kharij minal millah, keluar dari Islam. Orang seperti ini wajib untuk diminta bertaubat dan bersyahadat. Kalau dia meninggalkan salatnya jahidan ala wujubi, mengingkari kewajibannya. Itu tidak ada perbedaan pendapat dalam perkara itu, sebab dia telah mengingkari suatu kewajiban yang ma'lum, yang diketahui di dalam beragama ini secara daruri. Makna daruri itu apa? Sudah menjadi pengetahuan yang tidak membutuhkan informasi yang detail lagi, tetapi secara mudah didapatkan oleh orang pengetahuan itu bahwa salat adalah kewajiban. Perbedaan pendapat ada di ranah ketika seseorang meninggalkan salat takasulan, karena malas, karena lalai. Tapi ketika dikonfirmasi kepadanya, ditanya apakah kamu mengakui kewajibannya, dia akui. Tapi dia tidak salat dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Banyak ulama mengatakan bahwa orang seperti ini tidaklah kafir dalam pengertian keluar dari Islam, tetapi dia dicap sebagai seorang muslim yang fasik. Namun yang ingin saya ingatkan adalah bahwa tidak mengingkari kewajiban salat tetapi berketerusan meninggalkannya. Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau ditanya oleh dia akui salat wajib, baik. Tapi setiap disuruh, setiap diajak, ada saja alasannya. Nah, inilah yang diperingatkan oleh sebagian ulama, bahwa istimrar, berketerusannya seseorang meninggalkan salat itu adalah yush'ir, memberikan suatu petunjuk isyarat bahwa dia mengingkari kewajibannya. So kalau dia akui kewajibannya, tentu dia tidak akan santai saja ketika dia meninggalkan ibadah yang menjadi kewajiban itu. Nah, karena itu saya mengajak orang-orang yang masih enggan untuk melakukan salat, orang-orang yang masih bermalas-malas, walaupun mereka mengatakan masih muslim, tetapi berketerusannya Anda meninggalkan salat itu sedikit demi sedikit menyeret Anda ke dalam kekufuran, keluar dari Islam. Nah, karena itu jangan biarkan keluarga kita, orang-orang yang dalam tanggung jawab kita, meninggalkan salat begitu saja. Dan tanggung jawab yang utama untuk memerintahkan melaksanakan kewajiban salat tersebut adalah tanggung jawab kepala keluarga. Nah, tanggung jawab kepala keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan orang-orang yang memiliki keluarga agar menjalankan tugas memerintahkan
anak-anaknya dan siapa saja yang di dalam tanggung jawabnya untuk memerintahkan salat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 132. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini tanggung jawab berat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perhatikan kalimat itu. Wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah keluargamu. Nah, ini petunjuk ini kepada siapa tertujunya? Jadi jangan hanya, biasanya kalau laki-laki kalau lah berbicara tentang rumah tangga kan awak macam ambo nang kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga apa tu bukan jabatan di petentang petenteng, tapi ada tanggung jawab di situ. Nah, jadi tertuju kepada siapa lebih dahulu? Kepada Rabbul Bait, kepada kepala rumah tangga tadi. Tentu kalau kita urutkan, karena di dalam ketentuan Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah qawwam, yang bertanggung jawab atas wanita dengan apa yang telah dilebihkan oleh Allah kepada mereka. Berarti yang pertama sekali tersuruh dalam ayat ini untuk memerintahkan salat adalah bapa, suami. Termasuk menyuruh istri salat. Nah, dari sinilah nanti ulama merumuskan apabila seorang dari keluarga seseorang, istrinya kah, anak-anaknya kah, tidak salat, maka akan diminta pertanggungjawaban kepada kepala keluarganya. Apakah dia telah tunaikan kewajiban amanah yang ada di pundaknya untuk memerintahkan, untuk menyuruh keluarganya melaksanakan salat atau tidak. Itu secara khusus tentang salat. Kalau ada yang mengatakan istri tidak salat, suami Apollo urusannya, kan ibadah surang-surang. Ada yang berkata begitu. Nah, ada yang berhujjah dengan ayat wa alaysa lil insan illa ma sa'a, dan tidak ada yang akan diperoleh oleh seseorang melainkan apa yang telah dia usahakan. Betul. Nah, salah satu yang harus diusahakan dan menjadi kewajiban bagi seorang suami, seorang orang tua, ayah, adalah memerintahkan keluarganya untuk menunaikan salat. Ini di dalam surat Thaha tersebut. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan tidak hanya sekedar memerintah sekali, tapi Allah katakan wastabir 'alaiha, dan kamu harus bersabar dalam menjalankan tugas untuk mengayomi, memerintahkan dan menyuruh keluargamu untuk salat. Jadi tidak ada masa pensiun itu. Dan tidak bisa dibuat kontraknya. Kadang orang tua lepas saya mencari anak Malaysia solat adalah ngecek. Kok sekali dia nyuruh dan tidak nyuruh-nyuruh, tidak bisa lapar gitu. Karena Allah katakan wastabir 'alaiha. Bersabarlah kamu menunaikan tugas itu. Nah, berarti ibu-ibu kalau disuruh apa-apa solat, itu adalah tugasnya.
Cuma kadang ibu ko ada jawabnya, Pak. Ya awak suruhnya ini indah. Nah, inilah orang yang bagikan lilin menerangi orang lain tapi membakar dirinya sendiri. Nah, kemudian siapa lagi? Anak-anak. Nah, tugas itu ada di pundak seorang suami, dan tugas itu kadang dilimpahkan kepada istri di saat suami sibuk mencari nafkah atau mencari apa yang menjadi kebutuhan keluarga, dan tinggallah istri bersama anak-anak. Dan di situ tugas suami tadi mengawasi, mengarahkan, memperingatkan, menyuruh melaksanakan salat. Tugas suami tadi didelegasikan kepada istri. Nah, berarti dua orang, yaitu suami dan istri tadi, diberikan beban tugas untuk menjaga ini sampai kapanpun, karena Allah katakan wastabir alaiha. Jadi tidak ada batas untuk mengingatkan itu dengan menikahnya anak. Ini perlu diingat. Awak kadang-kadang sagan tu ada tak pada tempatnya. Apalagi kalau lah berminantu. Nah, kalau urusan samba kami mana? Urusan penampilan sangat detail. Tapi urusan anak jaminan tu nak salat pakai sagan bagai. Jadi kalaulah hendak jagonya subuh hari anak jaminan tu awak sultan tadi tu, Nah, ndak ada lo tedangannya ke kamar mandi, dan ndak lo kamar mandi di dalam kamar. Apakah kurang adab seorang mertua menokok pintu anak gadinya jaminan tu laki-lakinya, jagolah kalian ndak salat subuh? Tidak. Nggak kurang adab. Nah, karena Nabi SAW mencontohkan itu. Bahkan bukan salat fardu, salat malam. Nabi terbangun sebelum beliau melakukan salat tahajud, beliau mendekat ke rumah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Sudah menikah putri beliau. Ali menantu beliau. Beliau bangunkan, ya ala baiti quma wa sallaya. Wahai keluargaku, bangunlah dan salat. Kemudian Nabi salat. Setelah sekian lama salat, tidak ada terasa ada yang bangun, tidak ada terdengar gerakan. Menghampir beliau ke pintu lagi. Agak beliau keraskan suara beliau, ya ala baiti quma wa sallaya. Wahai keluargaku, bangunlah, salatlah. Ketika itu bangunlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sambil menggosok-gosok mata. Sambil berkata, ya Rasulullah, inna anfusana biyadillah. Bukankah jiwa kita ini di tangan Allah? Insya'a kalau dia ingin, dia bangunkan kita. Kalau tidak, bagaimana lagi? Yang wajib kan sudah kita kerjakan. Nah, itu jawaban dari Ali. Artinya apa? Anggo awak kan di tangan Tuhan. Kalau nak menjagoan, ni jagoan awak. Kau tidak, teka baju. Dan wajib kalau di kerajaan. Itu kan amalan sunat. Apakah Nabi menerima saja alasan seperti itu? Nabi mengutip ayat. Lihat surat Al-Kahfi ayat 54. Dibaca oleh Nabi. Ujung dari ayat itu. Apa kata beliau? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Apa artinya itu? Wa kanal insan, dan manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ketika Ali menjawab seperti itu, nyetap paunya dek Nabi dengan telapak tangan dia 2 kali.
Wa kana al-insan aktsara syai'in jadala. Artinya apa? Terbuktilah sudah manusia yang paling santi, yang paling rajin membantah. Nah, jadi tidak ada sagannya di sini anda tuh. Jadi kalau datang minantu awak, datang anak awak, tidak ada salah ngechat, solat kali tak tinggal-tinggal. Tanya minantu laki-laki, lai kamu saji solat. Bukan pakaro cincin anak awak bertambah indah ke ditanyakan. Kau perangai ibu-ibu, ana di Bali untuk kau selama kau berlaki je nyo, tu dah urusan awak lah tu. Kau sejak menikah dah berubah penampilan itu, ke itu kau baju na ibu belian dulu, tu urusan nyo lah tu. Dah urusan awak. Yang menjadi tugas kita adalah menjaga agar mereka tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintuo tu baraja lo. Itu makanya beberapa hari yang lalu ada tim dari Kota Bukit Tinggi minta berdialog tentang sekolah keluarga. Nah, diperlu keluarga aku di sekolahan balik. Kata saya harus ada dua yang harus disekolahkan. Yang pertama, anak-anak yang telah umur siap menikah itu harus disekolahkan, dididik bagaimana menjadi ibu rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi menantu yang baik, menjadi anak yang baik setelah apa? Setelah menikah. Jangan lupakan tanggung jawab. Karena akhir-akhir ini kita sedih juga mendengar banyak orang tua yang diantarkan ke panti jompo. Susah tu mana ya menjaga orang gaib yang telah menghabiskan tenaganya, harinya, umurnya, berteteskan keringat dan air mata mereka membesarkan kita, terus tanpa ada rasa apa-apa, tanpa ada rasa tanggung jawab, entan ke panti jompo. Tidak ada satupun, padahal anak kadang sekian orang. Nah itu harus disekolahkan itu. Nah tetapi yang perlu disekolahkan juga adalah keluarga loh. Bagaimana menjaga tanggung jawabnya kepada anaknya. Dan termasuk juga belajar menjadi mertua. Kalau tidak sedikit orang tua ini menjadi orang ketiga di antara anak dan menantunya. Jadi nampak yang babayo kini madu memproduksi kok bukan wanita lain tapi mentuonya sendiri. Berubah segaya bininya. Nah, awak lah lain saya calik ke anak. Ang biniang ke biniang saya. Calik lah dendang kau. Jadinya bayi ririan dia menantunya. Nah itulah yang perlu dipelajari. Jadi yang sudah menikah, saya katakan juga harus disekolahkan juga. Banyak yang harus dipelajari. Nah cuma bukan berarti dalam nikah tu kalau merasa gagal, tu kan berulang lihat buya nak bitulo tu. Nah nado tu nak dipelok. Nah itu. Nah ini perlu tanggung jawab ini dijalankan. Dan yang paling utama di situ adalah bagaimana menjalankan kewajiban salat. Nah di antara tugas utama dari keluarga adalah menghidupkan semangat berjamaah. Nah sekarang kan kita berbicara tentang apa? Salat berjamaah. Jadi kalau hari ini orang mengeluh dan banyak yang mengkritik, terkadang mencela para ulama pula. Sajid dibangun rancak tapi langang. Gunanya tu, paguno. Persoalannya bukan pada masjidnya. Persoalannya adalah
bagaimana umat bisa memanfaatkan keberadaan masjid itu untuk meningkatkan kualitas keislaman, kualitas keimanan. Jadi kita tidak boleh hanya berbangga dengan jumlah yang banyak. So, jumlah yang banyak kalau tidak berkualitas, inilah yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Bal antum kathirun, kamu itu nanti banyak, kata Nabi. Ketika Nabi mengingatkan bahawa yushiku, sudah mendekat waktunya, hampir saja tiba, kata Nabi. Apa yang akan terjadi? Yaitu tada'a alaikumul umam, umat-umat yang lain berkolaborasi. Nah, berkolaborasi artinya apa? Berkongsi mereka, saling menghimbau, saling memanggil. Ayo, untuk apa? Alaikum, untuk menghabisi kamu. Ini akhir-akhir ini coba lihat, muncul satu masalah di Padang. Seluruh Indonesia ada yang sampai memboikot rumah makan Padang. Apa hubungan rumah makan Jeko? Nah, ada yang menghimbau agar mengusir orang Padang. Apa hubungannya? Tapi mereka tidak peduli menyuarakan itu semua. Walaupun kita tidak akan membalas. Sebagian ada yang mengatakan, disumbarkan ada ulama lain tanya. Saya katakan bukan itu jawabannya. Kita tidak boleh bersikap seperti sekerdil orang-orang itu. Tetapi itu pelajaran berharga bagi kita. Bahwa umat-umat lain tada'a, saling mengajak, saling menyeru, kama tada'atil akalatu fi qas'atiha. Sebagaimana satu hidangan telah dikelilingi oleh banyak orang, mereka saling mempersilakan. Ayo, mari, kalau terserah tak apa. Itu yang diperingatkan oleh Nabi. Kamu akan berposisi seperti itu kelak, kata Nabi. Akan seperti itu. Bahkan tidak jauh, tidak lama jaraknya, kata Nabi, yushiku. Apa makna yushiku? Ausyaka. Sudah mendekat, hampir. Nah, disitulah istaghraba, seperti aneh. Berita itu di kalangan sahabat, mereka ingin tahu bagaimana kondisi umat ketika situasi seperti itu. Karena itu mereka berkata, qalu ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin. Ya Rasulullah, apakah itu disebabkan karena kami sedikit ketika itu? La, kata Nabi, tidak. Bal antum kathir. Bahkan kamu sekalian ketika itu sangatlah banyak. Artinya banyak secara kuantitas. Jumlah banyak. Bal antum kathir. Walakinnakum, tapi kata Nabi, akan tetapi kamu sekalian, walakinnakum ghusa, bagikan buih. Nah, tahu buih? Lihat air, kalau kita berada di tepi kali, di tepi sungai, perhatikan ketika air datang ada busa-busa, buih-buih di atas. Seperti itu. Tidak berakar ke bawah. Makanya berarti Nabi telah memperingatkan, kamu itu punya kuantitas jumlah yang banyak, tetapi kualitas kamu. Apa penyebabnya? Karena kamu tidak punya akar kepada agama kamu sendiri. Itu persoalannya. Nah, apa yang mengakarkan, yang membuat kita menancap ke dalam bagian dari Islam itu? Salat. Karena itu setelah syahadat, apa perintah? Salat. Ingatkan pesan Nabi SAW kepada utusan-utusan beliau, dai-dai yang beliau utus ke berbagai daerah, termasuk ke Yaman. Apa pesan Nabi kepada Muaz misalnya? Awal yang engkau serukan dari mereka adalah
ajak mereka untuk hanya menyembah Allah satu-satunya dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Itu pesan Nabi kepada sahabat yang beliau utus ke Yaman. Muaz, engkau akan bertemu dengan orang-orang yang punya hati yang lembut, dan kebanyakan mereka juga ahlul kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi di sana. Maka apa dakwah pertama yang engkau sampaikan? Seru mereka untuk beribadah, menyembah Allah satu-satunya dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Tauhid. Kalau mereka menerima dakwahmu, apa yang kedua? Wa'murhum, perintahkan mereka atau beritahukan mereka, innallaha farada alaihim, sesungguhnya Allah memfardukan kepada mereka 5 salawatin, 5 salat sehari semalam. Nah, berarti setelah syahadat, setelah keimanan diikrarkan, apa yang harus dilakukan? Salat. Nah, disinilah masalah yang paling berat dihadapi oleh umat hari ini. Ketika iman itu hanya at-tahalli wat-tamanni, hanya sekedar lipstik, hiasan belaka, dan hanya berbentuk tamanni, angan-angan ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka. Padahal iman tidak cukup dengan itu. Ada perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dalam riwayat lain kita temukan dirafa'kan kepada Nabi, tetapi banyak ulama mengatakan ini tidak kuat dirafa'kan kepada Nabi. Tapi makna dari kalimat itu benar adanya. Laisal iman, iman tidak dengan tamanni, tidak dengan angan-angan dan hanya berhias secara zahiriah. Iman itu ma waqara fil qalb, yaitu yang bersemayam di dalam kalbu seseorang, wa saddaqahu al-amalu, dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Ini tidak cukup hanya dengan pernyataan, tidak cukup hanya dengan penampilan, tetapi ada sikap yang searah, seiring, serasi dengan keimanan itu. Nah, salah satu dari, bahkan yang pertama bukti keimanan itu adalah seseorang itu menjalankan ibadah salatnya. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah salat itu, syariat memberikan petunjuk secara detail, terperinci. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, sudah berapa bulan kita mengkaji fikih as-salah. Nah, di samping itu, ada suatu syiar yang sangat besar. Dan bahkan ini a'zam sya'air din. Merupakan syiar agama yang teragung. Hari ini kita kan banyak membuat syiar-syiar. Buat acara iko, kau dalam rangka kau mensyiarkan Islam. Buat acara khatam Quran, kau bawa kau dibuat kau mensyiarkan agama. Iya bana. Nah, apa dikatakan syiar? Jadi banyak umat Islam kini bersemangat melakukan syiar-syiar yang mereka buat-buat. Bahkan berlebih daripada syiar yang diajarkan oleh din agama itu sendiri. Yalah betapa orang bersemangatnya membuat acara halal bihalal, syiar agama kok. Sudah itu sudah cara pidato-pidato joget leh. Organ tunggal. Kemarin sedih juga saya ketika banyak yang memberitahukan jamaah majelis ta'lim pakai baju majelis ta'lim, joget-joget. Apa yang dipelajari di majelis itu? Tak kau beraja malu di situ? Sudah berapa kali kita ingatkan, kalau mau untuk memperdalam akidah, mengokohkan iman, gerbangnya adalah fahami kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu gerbang keimanan.
Dari situ kita masuk melangkah untuk memperdalam akidah. Itu makanya di dalam majlis taklim manapun kajian tauhid tidak boleh ditinggalkan. Itu pokok. Nah, itu makanya ketika anak lahir apa yang ditalqinkan, dibisikkan kepadanya? Kalimat tauhid. Bahkan di akhir hayat sebelum seseorang mengembuskan nafasnya yang terakhir ditalqin apa? Kalimat. Nah, itu yang husnul khatimah. Nah, kalau mau belajar ibadah, dari mana gerbang ibadah? Salat. Karena itu memperbaiki salat walau sudah berumur berapapun harus terus dilakukan, karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki ibadah kita. Nah, kalau kita belajar akhlak, dari mana melangkah awalnya? Dari malu. Itu makanya di dalam hadis Nabi, anak kecil umur 7 tahun disuruh untuk salat. Umur 10 tahun dihukum kalau tidak salat. Umur 10 tahun itu pisahkan mereka dalam tidurnya. Tidak lagi tidur dengan orang tua, tidak lagi tidur dengan saudaranya yang berbeda jenis. Bahkan yang sejenis pun jangan sesatu selimut. Nah, apa yang ditumbuhkan dengan cara seperti itu? Malu. Kondak. Laba cucu. Jangan maja malu ke cucunya le. Malah inyo ndak bermalu. Selesai majlis ta'lim, nyanyi manu'e apalah kau. Makanya saya ingatkan pengurus BKMT, dan beliau katakan, baik Buya, itu dikeluarkan itu nasihat. Itu merusak, mempermalukan organisasi yang seyogyanya itu adalah lembaga untuk menambah wawasan keilmuan, untuk dakwah, tapi masa dibuat seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tentang salat, berarti kita sedang membicarakan, kata ulama, a'azam sya'airiddin, merupakan syiar agama yang terbesar. Nah, sebenarnya agama ini telah menyiapkan syiar-syiarnya. Dengan itu tersiarlah dia. Dan orang yang melihatnya merasakan keagungan agama ini. Sudah ada. Tetapi kita saja yang kadang tidak menjalankan apa yang menjadi syiar agama yang disuruh oleh syarak. Kemudian kita buat syiar-syiar lain. Sehingga akhirnya yang terjadi syiar yang hakiki tidak terlaksana. Syiar yang dibuat ini seolah-olah dianggap sebagai label keislaman. Contoh, orang sibuk dengan Isra Mi'raj, mendatangkan dai kondang, buat acara ini dan itu. Inti dari mereka bicara Isra dan Mi'raj apa? Nabi SAW menerima perintah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Yang salat sudah ada. Perintah salat 5 waktu. Coba bayangkan. Banyak orang hari ini, kalau orang-orang itu telah ikut dengan acara-acara keagamaan seperti itu, mereka sudah merasa sangat beragama, sangat religius. Tapi ketika azan berkumandang di sebelah rumah, sibuk je nonton TV. Sibuk je cari WA. Nah, mana yang syiar? Kalau seandainya azan itu dijawab dengan benar, menjawab azan itu kan bukan hanya mengucapkan apa yang dibaca oleh muazzin. Itu adalah hanya langkah awal itu.
tapi menjawab azan itu ketika muazzin memanggil hayya 'alas salah, apa makna jawabnya? Kita sebut juga hayya 'alas salah, kita sebut la haula. Nah, apa maknanya itu? Kalau memang kita mengaku la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan Allah, berarti kamu tidak akan bisa membantah seruan itu. Tapi kalau awak menggeleng tu tanda awak berdaya juga tu. Berarti tidak benar kalimat la haula wala quwata illa billah. Orang yang menyadari la haula wala quwata illa billah, apa yang lahir dari sikapnya? Sami'na wa ata'na. Sikapnya, patuh ambo, dipanggil tibo. Itu maknanya. Nah, tapi ada di kantor-kantor, kalau acara Maulid Rabi rajin, acara Isra Mi'raj rajin, nuzul Quran tak ketinggalan, ketika hayya 'alas salah tadi sedang rapek, menurut pimpinan rapek, sedang azan berkumandang, kita hentikan dulu rapat. Nanti setelah azan kita lanjutkan kembali. Akulah makna hayya 'alas salah tadi. Asalnya berhentilah dulu, penuhilah panggilan, tapi la haula wala quwata illa billah tadi. Allah yang memberikan kamu daya, Allah yang memberikan kamu kekuatan. Sekarang meminta kamu untuk bangkitlah dari tempatmu itu, nih datang. Nah, kalau setiap umat setidaknya yang dianjurkan sangat untuk hadir laki-laki sejak keluar ketika panggilan azan berkumandang, berhenti seluruh aktivitas, syiar apa yang tidak akan terlihat oleh orang? Itulah syiar. Sebagaimana orang melihat syiar haji. Karena tak jangan-jangan mencari siaran langsung wukuf di Arafah. Waduh, terasa hebat betul Islam. Ketika jamaah haji tanpa ada komando sama-sama mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, merinding bulu kuduk kita. Itu bisa dibuat satu hari itu. Ketika azan berkumandang, orang-orang yang diperintahkan untuk datang, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib bagi laki-laki untuk memenuhi panggilan. Kalau tidak ada uzur syar'i, keluar dia. Coba lihat, apa bayangkan satu komplek keluar orang berjalan menuju ke masjid dengan wajah khusyuk, dengan penuh wibawa, tenang. Syiar lain tidak. Saya yakin orang yang melihat itu tanpa perlu diajak masuk Islam, tersentuh hatinya untuk masuk Islam itu. Cuma di mana kita akan menemukan kompleks seperti itu? Selain di Makkah, Salamu Haji itu. Orang nak pulang Makkah, leceh itu je lah, tiba di rumah. Nah, berarti kita tidak memahami kedudukan dari ibadah salat tersebut. Nah, karena itu sebelum kita berbicara tentang salat berjamaah wa ahkamuha wa adabuha, salat berjamaah hukum dan adabnya, apa yang perlu kita fahami dahulu bahwa kedudukan salat itu merupakan, di samping dia adalah rukun Islam, dia merupakan a'zamus sya'air ad-diniyah al-islamiyah, merupakan syiar agama Islam yang teragung. Kalau betullah disiplin, konsisten, istiqamah dalam bahasa kita, umat Islam ini menjalankan ibadah ini, apalagi berjamaahnya, itu akan menjadi dakwah yang efektif untuk menunjukkan keagungan Islam. Itu makna syiar. Jadi kalau disebut orang syiar, apa makna syiar? Yaitu suatu perbuatan, amalan, sikapkah yang di situ muncul keagungan Islam yang akan dirasakan oleh siapa saja yang melihatnya,
yang mendengarkannya, dan yang ikut terlibat dengannya. Itu syiar. Nah, syiar-syiar itu telah disiapkan oleh Allah. Di antaranya adalah salat berjamaah. Siapkan. Jadi syiar agama ini sebenarnya tak perlu banyak nak acara dibuat-buat. Hari ini yang banyak itu syiar yang bersifat tradisi-tradisi. Tapi tidak terasa sebenarnya selain bahura-hura. Saya sedih juga. Kadang TPA kekurangan dana untuk gaji guru. Tapi setiap khatam Quran piti puluhan juta, ratusan juta habis. Mentai Kabau, Mentai Jawi, ini acara khatam Quran. Kadang nan candu tu ndak lu anak nak khatam kon. Ibu-ibu nama iriang. Anak-anak bajunya berpinjaman, dan ibu-ibu berbali baju baru. Dan anak-anak ibadat saja, ibadat FIFA. Nah, ibu-ibu ke salon pagi cara khatam Quran. Itu syiar apa namanya yang serupa itu tuh? Habibiti. Anak-anak kok mengaji lunduru itu. Abeko kan dilanjutkan aja tajwidnya lah. Tilabi. Itu khatam Quran. Alai rasional cara babu awak nama model itu tuh. Berubahlah tuh. Kalau tidak nama berubah tu ke baju boleh lah diingatkan. Yang dikecekan ulama diam saja. Walaupun dalam mengecen serupa itu banyak lo nanti tersinggung kok. Saya tidak kabuli ya Buya tu. Bukan itu masalahnya. Nah. Jadi itu adalah syiar. Kemudian apa itu sebenarnya salat jamaah itu? Ketika kita berkata salatul jamaah atau salat berjamaah, tentu di situ ada dua kata. Yang pertama salat, itu sudah kita bahas. Yang kedua al-jamaah. Kata jamaah tutlaqu ala adad minan nas ma'khudhatu min ma'na al-ijtima'i. Kata jamaah itu dipergunakan untuk menyebut sejumlah orang. Berasal dari kata jamak. Kalau dalam bahasa Arab, jamak itu salasa fa aksar, 3 atau lebih. Itu dalam bahasa Arab. Kalau 2 disebut dengan musanna. Kalau dari sisi kebahasaan. Tetapi kalau kita bawakan kepada jamaah dalam makna urf, dalam makna tradisi dikatakan itu ada di minan nas, terambil dari kata ijtima'. Ijtima' itu berhimpun, berkumpul. Nah karena itu kalau diambil dari kata ijtima' bukan jamak dalam makna bahasa. Kalau jamak dalam makna bahasa 3. Makanya di dalam bahasa Arab ada kalimat tunggal, mufrad. Ada kalimat 2, musanna. Ada kalimat jamak, 3 atau lebih. Tetapi jamaah bukan dari sini langsung pengambilannya, tapi dari ijtima'. Ijtima' itu apa? Pertemuan dan perkumpulan. Karena itu kata jamaah yang terambil dari akar ijtima' tadi cukup kalau yang bertemu itu 2 orang. Itu sudah berijtima' namanya. Nah karena itulah makanya jamaah itu aqal minimal adalah 2, imaman wa ma'muman. Imam dan makmum. Jadi ketika kita berbicara tentang salat berjamaah, berarti adalah salat yang dilakukan oleh 2 orang minimal, yaitu imam dan makmum. Nah kenapa ini disebut dengan salatul jamaah, salat berjamaah? Lijtima'il musallina fil fi'il. Itu satu ya alasan. Kemudian dinamakan salat berjamaah karena apa? Karena ada kesepakatan orang salat di dalam apa? Di dalam perbuatan, baik di tempat yang satu maupun di waktu yang sama. Itu yang dikatakan jamaah.
Jadi kalau ada berjamaah seorang masjid, seorang di rumah, itu tidak berjamaah namanya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, jamaah itu dalam bahasa Arab kan 3, Buya. Mana kok imam jamaah kan tak sampai 3, bahasa sebut jamaah. Karena kata salatul jamaah atau salat berjamaah, sebenarnya akarnya lebih dekat. Betul ada akarnya kepada jamaah, yaitu 3 atau lebih, tetapi dia terhubung alasannya karena ada ijtima. Ijtima itu apa? Pertemuan atau perkumpulan. Apabila 2 orang sudah bertemu, jelas itu terjadi ijtima. Ijtama'a fulanun bi fulanin. Jadi kata itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan ada kesepakatan dalam melakukan suatu amalan, baik geraknya maupun tempatnya dan waktunya. Nah, dari sini saja sudah harus difahami. Jadi antara imam dengan makmum itu sama geraknya, sama tempatnya, satu tempat dan sama waktunya. Jadi kalau ada orang imamnya lah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, nyu asik je le nyu baca doanya surang. Itulah lupanya berjamaah. Kan ada karena dapat kaji petang bahwa waktu yang afdal di dalam solat tu ada 2 berdoa tu. Yang pertama ketika sujud. Nah, kan tersuruh tu kan? Nah, inna aqrabal ma bainal abdi min rabbi, yang paling dekat hubungan antara hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajid, ketika dia sujud. Nah, imamnya lah takbir Allahu akbar, lalu duduknya berdoa aja lagi. Nah, itu ndak mengarati berjamaah. Tahu je ilmu solat, tapi alun sampai kajinya ke solat berjamaah lah itu. Artinya solat surang ketika itu. Gitu juga. Yang kedua, tempatnya apa? Karena Nabi SAW setelah tasyahud memerintahkan kita untuk berselindung dari 4. Kemudian waliyatakhayyar, pilih-pilihlah doa yang mana yang disukai oleh seseorang. Nyoba doanya dari imam lah salam, imam lah tagaknya doa aja. Itu tak berjamaah namanya itu. Jadi berjamaah itu karena ada ijtima, ada kesepakatan di dalam gerak ibadah, ada kesepakatan dalam tempat pelaksanaan, ada kesepakatan dalam waktu pelaksanaan. Nah, dari situlah akar kata jamaah di dalam salat itu. Jadi jangan dikatakan bahwa ini hanya asal dinamai, tidak. Nama itu menunjukkan makna. Ketika disebut salat berjamaah, beri salat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, karena mereka berhimpun di satu tempat, dalam satu waktu, dan dalam gerak yang sama. Nah, itulah yang ditegaskan oleh Nabi, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan ada imam itu untuk dituruti, bukan imam itu untuk dituruti, bukan untuk tandingi. Nah, kalau kita berbicara hikmah salat berjamaah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat berjamaah itu? Apa hikmah dari salat berjamaah tersebut? Itu yang sering dipertanyakan. Salat berjamaah sebenarnya adalah di antara bahagian yang diperintahkan umat Islam untuk melakukan suatu ibadah bersama-sama. Haji juga berhimpun bersama. Nah, syariat ketika menyuruh umat berhimpun, berkumpul, yajtami'u, mereka berkumpul di suatu tempat, tentu tujuan utamanya adalah liyatawasalu, agar mereka saling berhubungan satu sama lain, agar mereka yata'arafu, saling mengenal, agar mereka yatasyawaru, saling bermusyawarah satu sama lain, fi umurihim, dalam berbagai perkara mereka. Artinya salat berjamaah itu salah satu hikmahnya adalah mengokohkan kesatuan umat.
Mengokohkan apa? Kesatuan umat. Umat ini mesti bersatu. Tapi bersatu yang terbaik itu adalah tempat yang terbaik dan terindah. Dengan acara yang teragung. Itu persatuan yang hebat. Kini bukan tak ada persatuan, banyak. Celilah ibu-ibu dari pakan ke pakan habis di arisannya. Kumpul siko, kumpul situ. Galak siko, galak situ. Nampaknya kan apa-apa dia. Nah, uang arisan niko berkumpul banyak. Celilah apa saja kini ada reuninya. Mulai dari perguruan tinggi, tidaklah mulai taman kanak-kanak ada lah. Reuni TK-nya seorang-seorang. Nah. Tapi tahu tak bapak dan ibu-ibu? Mana tempat yang betul-betul berkah, pertemuan yang betul-betul diberkahi oleh Allah, dan untuk itulah syariat berjamaah ini diletakkan oleh syarak, yaitu perhimpunan atau berkumpulnya orang di tempat terbaik. Mana tempat terbaik di muka bumi? Kenapa ada ibu hadisnya? Khairu biqa, sebaik-baik bongkahan tanah di muka bumi ini adalah buyutullah. Oh, rumah-rumah Allah. Dengan suasana batin yang betul-betul dekat kepada Allah setelah berwudu. Ya. Dengan hati yang menghadap ikhlas. Dan menyamakan gerak dalam gerakan yang terbaik dari seluruh gerak manusia. Jadi apapun gari awak yang terbaik dari gerakan kehidupan kita, kan ada adonan berajaiko, adonan senam, adonan niko. Tidak ada yang terbaik selain gerak yang dilakukan di dalam salat. Karena dengan gerak itu kita menunjukkan kehambaan kita. Nah, coba bayangkan berkumpul di tempat terbaik dalam kegiatan ibadah yang terbaik, dalam waktu-waktu yang terbaik mustajab, dalam suatu gerakan-gerakan yang terbaik dengan perkataan-perkataan yang terindah. Jadi kalau orang mau berbicara tentang manakah ijtima'ul ummah, bersatunya umat, berhimpunnya umat yang terbaik ketika mereka bersama-sama menunaikan salat berjamaah. Itu yang terbaik. Nah, dari rutinitas seperti itulah umat ini diberikan pelajaran. Sebab Islam itu memberikan pelajaran tidak hanya dengan narasi dan ceramah seperti ini. Awak anggap pelajaran ketika ceramah dari kau saja. Nabi dulu tak ada jadwal ceramah dari ibu serupa mbok kini. Itu Selasa ngaji siko. Nabi tak ada pengumuman masyarakat Madinah pengajian Selasa tibola, tak ada. Tidak ada. Rasulullah SAW mendidik sahabat. Beliau kalau berceramah ketika hajat, ketika perlu, kalau ada sesuatu yang beliau lihat tak patut, beliau sampaikan. Kalau ada tindakan yang salah, beliau peringatkan. Jadi tidak menunggu waktu. Lihat, pernah Qabisah bin Makharik datang kepada Nabi. Dia mendamaikan orang. Untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar, dia memikul tanggung jawab. Harus menyelesaikan kewajiban harta. Ya, ada orang bercakap, mungkin memperabaikan atau bertengkar tentang suatu kewajiban harta, kau utanglah berbagai macam. Nah, kata Qabisah Allah tu, jangan tangka aja kalian. Biarlah ambo yang menyelesaikan, ambo yang menanggung, ambo yang menjamin. Akhirnya datang dia kepada Nabi SAW, Qabisah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni tahammaltu humalah.
saya memikul beban untuk melunasi apa. Nah, bisakah engkau tolong saya? Kata Nabi, ijlis. Rupanya di Nabi tidak ada waktu itu harta yang ada di tangan beliau, tapi Nabi katakan, duduklah. Kalau seandainya datang nanti sedekah atau zakat, nanti saya akan berikan untuk engkau, untuk menjalankan, untuk menunaikan tugas amanah yang engkau pikul. Nah, ketika sedang menunggu itu, aku kesempatan tuh mengingatkan Qabisah. Ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu. Sesungguhnya meminta kau tidak halal, melainkan untuk salah satu dari 3 orang saja. Nah, kini kau nandak jalan kini di tengah umat Islam. Celiklah, inyo ke manjek pinang, orang yang diambilnya. Jalanan diampangnya. Awak kan buat masjid, dorong letak tengah jalan. Apa memang sampai minta-minta jalan tu? Tapi laijo kaji dibaca. Iman itu lebih 70 cabangnya. Nampal yang atas kalimat tauhid. Kan begitu? Al-iman, iman itu lebih dari bid'un wa sab'una, lebih dari 70 syu'bah cabang. Ranting-ranting. Nampal yang pucuknya apa? A'laha la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling bawah apa? Imatatul adha 'anit tariq. Menyingkirkan, awak cok menterjemahkan, mencampakkan duri dari tengah jalan. Najan terganggu orang lalu. Awak jan duri campak dorong bantang ke tengah jalan. Apa ngurus musajid merasa aman saja kok. Oh, demi kepentingan umat. Iyo, tetapi Nabi lah memberikan aturan jalanan, bukan sampai minta-minta. Nah, itu makanya jadi pengurus musajid itu tidak jo selero saja, jo ilmu. Sebab kalau begitu cara mengelola, kita memberikan pelajaran buruk kepada umat. Celilah anak-anak muda kini nyetirunya wah. Ke 17 Agustus. Sepanjang jalan tuh. Lomba 17 Agustus Panjat Pinang. Nggak dia gitu dalam tokonya tuh orang ada sebagian. Situ kah tempatnya? Tidak di situ. Seharusnya pemerintah sudah harus bersikap tegas dalam hal ini. Dan MUI telah mengeluarkan hasil mudzakarahnya bahwa meminta-minta di jalanan itu hukumnya haram. Tidak boleh. Cuma pengurus masjid tak mau patuh ke itu. Dari situ infaknya. Dan nampal yang rumit kini kau, mudah-mudahan ini tidak benar ya. Kabarnya adalah persennya bagian tagak dari pagi sampai petang tu. Kabarnya begitu. Nah, kalau seperti itu, berarti meminta-minta sudah jadi profesi jadinya. Masa ia pengurus masjid memfasilitasi perbuatan yang diharamkan oleh syarak? Bertanggung jawab itu pengurus masjid kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembalilah ke hadis Qabisah tadi. Jadi ini Nabi memberikan petunjuk ketika dibutuhkan. Ya Qabisah, innal mas'alata la tahil. Meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari yang 3 ini. Yang pertama, rajulun, ada seseorang ijtahad amwalahu, ditimpa hartanya oleh apa? Oleh bencana. Habis hartanya, kebakarankah, banjirkah, tertimpa gelodo berbagai macam. Nah, sehingga ijtahad amwalah, menghabisi hartanya, tidak ada oleh kenyapuan, maka halal bagi dia untuk meminta, tapi dalam batas. Bukan menjadikan itu profesinya. Tidak. Haram hukum jadi profesi. Tapi dia boleh meminta untuk apa? Qiwama aishihi. Untuk menopang hidupnya, untuknya bekerja balik.
Kalaulah dapat dia itu, berhenti. Tidak dilanjutkan yang meminta. Yang kedua apa? Rajulun tahammala humalatan. Seseorang memikul tanggungjawab pribadinya. Seperti Qabisah tadi. Mempadamaikan orang. Ada hutang dan dipetikaikan. Kecil dan surang lu bayi, kecil dan nikolah dan bayi. Akhirnya bisa putus ikatan persaudaraan, bermusuhan satu sama lain. Datang orang ketiga. Dah usahlah dipetangkan itu. Kalau you alun terus bayi, ambo bayi. Nanawa ialah you sudahlah. Selesai. Kini belok-elok sajalah. Biar ambo yang pikul. Nah, itu humalah namanya. Tanggungjawab dipikul. Itu boleh. Tapi untuk apa? Untuk membayar itu saja. Jangan dulu bonusnya. Boleh meminta. Yang ketiga apa? Rajulun asabahu faqah. Seseorang yang ditimpa oleh kemelaratan hidup. Wa yashhadu dan bersaksi salas. 3 orang min dhawil hija. 3 orang yang mengerti, yang bisa dipegang omongannya, alasannya, bahwa rajulun orang itu memang susah benar. Nah, ketika itu orang yang susah tadi dalam kondisi itu boleh meminta, tapi liyusiba hanya untuk apa? Untuk mendapatkan penopang hidup saja. Bukan untuk jadi profesinya. Nah, kalau dia sudah dapat penopang hidup, dia harus bekerja. Itu makanya ada orang yang tagak meminta-minta, pangkalangannya gadang, badannya kue. Apakah boleh bersedekah kepada orang seperti itu? Tidak. Itu makanya banyak sebenarnya pekerjaan dari penguasa ini yang tidak dijalankan. Lihatlah lampu-lampu merah kita. Kalau betul orang-orang itu adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus, itu tanggung jawab negara berdasarkan undang-undang. Dan syariat juga demikian. Nah, kalau yang kuat-kuat seperti itu, bukan di sana tempatnya. Nih, ala ardullah wasi'ah. Bumi Allah lapang, berusahalah. Bekerjalah. Itu yang diperintahkan. Nah, begitu Nabi memberikan nasihat. Artinya apa? Nabi SAW tidak mengkhususkan hari tertentu, tetapi apabila ada kebutuhan, beliau akan jelaskan seperti kasus Qabisah tadi. Nah, di antara cara mendapatkan pelajaran, bukan hanya dalam bentuk nasihat yang bersifat naratif, seperti ceramah ini, tetapi juga adalah pelajaran dalam bentuk melihat praktek bagaimana mengamalkan syariat. Nah, salat berjamaah sebenarnya banyak memberikan pelajaran. Pelajaran ba'awak patuah. Pelajaran jadi pemimpin dapat. Bahkan orang Minang merumuskan bahwa menjadi pemimpin di dahuluan selangkahnya. Iyo. Dalam salat. Supaya jangan payah orang menarik surut bako. Kau tak pemimpin ditinggalkan di belakang, tak bisa mundur. Di Indonesia lah tu pemimpin sekali layan terkembang, pantang bertarik surut. Nah itu nanya amalkan, walaupun ada tertangkok korupsi dan tangga jabatan tak mau. Nah di dalam solat diajarkan bagaimana memimpin. Di kalau awak merumuskan, ditinggikan serantiang, didahulukan selangkah, dari mana pepatah itu diambil? Dari solat. Karena imam di dalam solat, semestinya juga menjadi imam di luar. Bapak dan ibu tahu, siapa yang berkewajiban menjalankan solat berjamaah itu di negara Islam? Pertama sekali, Amirul Mukminin. Menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Nabi. Nabi dahulu yang memimpin. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau di negara Islam, seorang pemimpin itu dia yang memimpin. Afdalnya dia yang memimpin jamaah kaum muslimin.
Bahkan dia yang memimpin ibadah umat. Nah, karena itu memilih jadi imam, calik pula perangainya dan imam pula di luar. Kondak dia awak nam pandai baca Quran dan lama iramanya saja. Di luar mampir metu domino pagi petang. Nah, seorang pemimpin itu kan jadi tauladan lah. Makanya ambojo sadia juga di dalam praktek umat hari ini, karena banyak anak-anak yang sudah hafiz Quran kemudian didahulukan untuk menjadi imam. Kalau salat sunat ya silakan, tarawih dan lain. Tapi salat fardu jangan dikatakan bahwa menjadi imam salat itu hanya irama yang menjadi ukuran, tidak. Harus kefaqihan orang. Nah, tanda dia faqih itu dia mengerti, dia mengamalkan petunjuk. Jadi kalau anak muda dan alun lain yang masih labil, kan tak rancak awak nanti dan imam awak di masjid. Tupai luak je keluarga ke puncak lawang, nampak imam tadi berpacaran. Apa jadinya tu? Engkau imam awak rupanya. Kau siapa nak bawa kau ke imam? Nah, itu makanya memilih jadi imam itu bukan hanya karena iramanya rancak, tapi banyak yang harus kita lihat. Jadi pelajaran bersaf, pelajaran kesatuan bersama. Makanya Nabi SAW sawwu sufufakum wala takhtalifu, itu kata Nabi sebelum salat. Fatakhtalifa qulubukum, kan begitu kata Nabi. Samakan saf kalian, rapatkan saf, jangan bertikai-tikai, nanti bertikai-tikai pula hati kalian, kata Nabi. Apa maknanya? Pelajaran bagaimana kita bersatu kalbunyanil marsus, bagaikan bangunan yang kokoh saling menguatkan tiangnya, dindingnya. Begitu hendaknya. Kalau tidak terjadi persoalan di tengah umat Islam, alun tahu menau masalahnya apa lagi, alah ikut nak mengaluan kecaman, ikut nak mengecam, ikut nak kecam, apa kalau nak dikecamnya seorang-seorang. Kemarin tokoh-tokoh Padang Sarai dengan apa datang, MUI tidak pernah mengecam-ngecam siapa-siapapun. MUI memahami betul kondisi di lapangan. Walaupun ada langkah-langkah yang terlanjur mungkin melanggar hukum, maka hukum yang harus kita beri ruang untuk bekerja dengan jujur dan adil. Tetapi ingat, MUI tidak setuju kalau hukum itu tajam sebelah. Jadi hukum itu harus kedua matanya tajam. Jadi makanya dari awal saya minta telusuri masalah itu sampai ke akarnya. Apa yang menjadi pemicunya? Siapa saja yang memicu terlibat berarti di dalam melahirkan peristiwa gesekan itu. Tidak boleh satu lolos yang satu ditangkap, itu tidak adil namanya. Nah, kita yang tidak tahu, yang saya sedih kadang-kadang ada siapa itu? Salah satu anggota DPR, Imanul Haq, siapa itu? Yang asal kecam-kecam saja. Jadi Jakarta itu tahu masalah siko. Saya dengan pejabat-pejabat yang begitu tersinggung saya. Kalau mau tahu datang ke sini. Kita bicara. Lihat masalah secara komprehensif dari berbagai sudut. Bukan main kecam-kecam melalui media di sana. Apa yang dikecam? Kalau persoalan melanggar hukum, tidak ada orang yang akan menegakkan benang basah untuk itu. Tetapi harus dilihat persoalan itu dengan jernih. Makanya kemarin saya ingatkan, janganlah dipancing-pancing juga. Kalau dipancing-pancing, kami bukan umat penakut pula ini. Jangan dipancing-pancing. Sudahlah, kalau kita masih hidup bernegara, masih ada aturan atau enggak? Kalau masih ada aturan, ikuti aturan itu.
Tapi kalau ndak kai ikut aturan, umum ke mana, ndak aturan, ndak boleh. Bisa awak buat aturan surang-surang begitu. Tapi selagi masih ada aturan, patuhi aturan itu. Nah, di sini teruji umat Islam yang selama ini solat berjamaah bersama, apakah kalbunyanil marsus, betul ndak satu saf? Jangan biarkan orang mencaci maki, menghina begitu saja. Dalam aturan sederhana saja, kalau masuk ke kampung orang, sapa orang. Itu aturan sederhana itu. Ngakunya di Minang itu, kalau datang tempat pulang, nah begitu waktu itu. Kalau ada orang yang tidak berperilaku seperti itu, kemudian orang yang di sana lebih awal tersinggung, itu tidak ada yang mengatakan bahwa orang tersebut intoleran. So kalau begitu nanti bisa saja orang masuk ke rumah orang ngambil apa-apa saja, tidak salam wala kalam. Jadi hidup bersama itu membutuhkan sensitivitas kita, bahwa kita harus saling menghargai. Itu adalah nilai dasar yang diajar dalam kemanusiaan. Dalam tradisi manapun ada itu. Islam juga seperti itu. Maka di dalam Islam ketika kita berjumpa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya ada orang yang datang kepada Nabi SAW. Man, kata Nabi, siapa? Ana. Tanya lagi. Nabi, man, siapa? Ana. Kata Nabi, ana. Saya juga. Siapa? Kata Nabi. Ini ada orang yang kadang-kadang tidak mau berterus terang, berjujur-jujur. Nah, jadi salat mengajarkan kebersamaan, kekokohan kita sebagai umat. Kemudian berikutnya, yang ketiga, salat berjamaah mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita untuk pandai mendahulukan kepentingan jamaah, kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan salat berjamaah begitu. Tasasana nak dulu pulang imam ko Allah dibaca kunci awak qul huwallahu ahad tadi. Sabarlah dulu. Nah. Artinya apa? Kita belajar untuk apa? Untuk menempatkan kepentingan bersama, kesepakatan bersama dibandingkan kehendak masing-masing. Banyak hikmah. Nah, sekarang jadi persoalan, dari sekian banyak hikmah itu, mengapa tidak semua orang bersemangat menjalankan salat berjamaah? Itu catatannya. Nah, kalau kita menjawab, sebenarnya saya mengatakan umat ini bukan tidak tahu tentang salat berjamaah, tetapi mereka tidak memahami makna yang terkandung di balik salat itu. Jadi ilmu tentang salat berjamaah itu baru sebatas maklumat, informasi. Nah, karena itu ketika kita mengkaji salat berjamaah, apa yang akan kita kaji? Nah, yang pertama sudah kita jelaskan secara ringkas hari ini, yaitu adalah apa maqasid, tujuan dari salat berjamaah disyariatkan. Nah, salat berjamaah disyariatkan bukan terlambat. Salat berjamaah untuk salat fardu itu telah disyariatkan di Makkah setelah difardukan. Oh, apa dari ibu? Jadi kalau orang bertanya, kapan salat berjamaah itu difardukan? Yaitu setelah Nabi SAW menerima salat 5 waktu fardu. Jadi salat berjamaah 5 waktu disyariatkan langsung pagi harinya. Datang Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi bagaimana melaksanakan salat, waktunya, kaifiatnya, awal waktu dan akhir waktu 2 hari Jibril, dan Nabi SAW menjadi makmum dari Jibril alaihissalam. Yang sebelum ini, apakah Nabi telah melakukan? Iya, Nabi telah melakukan, tetapi tidak diperintahkan untuk seperti perintah salat fardu.
Jadi boleh dikatakan sebelumnya hanya bentuk anjuran saja, sedangkan ketika setelah datang salat 5 waktu, di situ penekanan perintahnya semakin kuat. Nah, berarti tidak terlambat. Nah, semenjak itulah makanya awal yang teringat, yang diinginkan oleh Nabi untuk diadakan sesampai beliau di Madinah apa? Masjid. Karena di sanalah jamaah akan ditunaikan. Nah, bagaimana hukum berjamaah tersebut? Nah, ini yang terus jadi perdebatan di kalangan kaum muslimin. Ada 4 pendapat tentang apa hukum salat berjamaah. Pendapat yang pertama, salatul jamaah fardu kifayah. Salat berjamaah itu fardu kifayah. Nah, yang berpendapat seperti ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hubairah di dalam kitab Al-Ifsah, itu adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Imam Abu Hanifah. Dan itu pula lah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari, bahwa zahir dari pernyataan Imam Syafi'i, nas yang dinukilkan dari Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa salat berjamaah fardu kifayah. Dan ini pendapat jumhur ulama terdahulu dari kalangan sahabat, dan banyak pandangan ini disampaikan oleh kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Itu pendapat pertama. Apa hukumnya? Fardu. Tapi berhati-hati memahami pendapat ini. Kodek selama itu yang berkembang itu, makanya fardu kifayah itu kan maknanya kalau kerajaan sebagian orang lapeh kewajiban dan lain itu, makanya ada sebagian diajak pas solat yo wakil salam boj. Nah, banyak orang seperti itu, fardu kifayah seperti penyelenggaraan jenazah, lain di kami ada orang lah lapeh tanggung jawab bersama gitu. Nah, sebagian orang kan memahami fikih ini ketika hatinya dirundung kemalasan, dia jadikan fikih ini sebagai jalan untuk lapeh. Itu berhati-hati lo belajar fikih. Semua orang majan fikih tentang barang tercecer. Hukum barang temuan ku buya. Oh, barang temuan ku tidak bisa awak miliki saja do. Harus diumumkan dulu. Baralah mau mengumumkan, setahun mau mengumumkan. Nyolah setahun buya. Bah mau mengumumkan, mau tulis mana ada tulisan. Oh itu di mana tempelkan di pintu ambo pi bagian dalam je. Ada lo orang yang belajar fikih mencari-cari ulah modal itu. Lainnya umumkan juga tapi tidak kita baca ada orang. Nah itu. Nah, jadi ketika dikatakan fardu kifayah, hati-hati, bukan berarti ini memperingan. Nah, sebagian orang ketika mendengar fardu kifayah akan Allah tu akan tidak masalah benar ada tu. Kalau banyak orang mensaji, itulah lawak awak, kewajiban awak gugur. Nah, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah itu? Ai idza qama biha man yakfi saqata al-ithmu 'ala al-baqin. Nah, benar, fardu kifayah itu apabila ditunaikan oleh sebagian yang telah bisa dikatakan terpenuhi kewajiban itu, maka gugurlah dosa untuk yang lain. Nah, tapi kalau tidak seorang pun yang melakukannya, maka tidak cukup itu perbuatan satu orang, maka berdosalah keseluruhan. Kan begitu konsep fardu kifayah. Nah, inilah yang diajarkan selama ini di dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana juga dikatakan Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatut Talibin, wal jama'atu fardu 'ainin fil jumu'ah wa amma fi ghairiha minal maktubat fa fiha awjuh. Jadi berjamaah itu fardu 'ain untuk laki-laki kalau salat Jumat, tapi selain salat Jumat banyak pandangan tentang itu. Wal asah, yang paling sahih dari kalangan
para ulama mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Itu yang paling sahih. Itu pendapat pertama. Apa hadis yang mereka pakai? Tentu ada dalil. Yang berapa pendapat tadi? Ampeh. Dalil yang dipakai untuk menetapkan bahawa salat berjamaah itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau masuk awak ke apakah ibu-ibu ba'a, nanti kujian kajinya. Nah, pendapat yang pertama, mereka berhujjah kepada hadis Abu Darda. Hadis Abu Darda radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Darda itu, "Ma min salasat." Tidak ada 3 orang, nafar, 3 orang, fi qaryatin dalam satu kampung, wala badawin, begitu juga di pemakaman, di pemukiman di padang pasir tempat orang berkemah. Kan ada kelompok ni kan ada 2. Ada orang yang sudah menetap, punya qarya, punya kampung. Kalau dahulu ada orang yang tidak punya kampung tetapi berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Itu orang badawah namanya. Mereka biasanya berpindah-pindah. Nah, kalau sudah ada 3 orang di satu kampung pun, atau di satu tempat perkemahan sementara sekalipun, kemudian la tuqamu fihimus shalah. Nah, tidak didirikan salat berjamaah di tengah-tengah mereka, sudah 3 orang itu, illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Dia telah dikendalikan oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan. Fa'alaika bil jamaah. Maka karena itu hendaklah kamu melakukan salat berjamaah. Bagi orang yang memahami salatnya, karena jamaah ini belum tentu sebenarnya maknanya salat, tapi bagi yang berpendapat pertama, hendaklah kamu berjamaah, artinya salat. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu, sesungguhnya serigala hanya akan memakan minal ghanamil qasiyah, kambing yang memisah dari kawanannya. Jadi selama mulai berjamaah, syaitan tak sanggup untuk menguasai waktu. Nah, Nabi mengatakan ma min salasah, 3 orang. Nah, dengan demikian berarti dalam satu kampung tidak dituntut semuanya. 3 orang tadi saja. Nah, atau 2 orang selama berjamaah tetap telah terlaksana. Dalil yang kedua, mereka rujuk adalah hadis Malik ibn al-Huwairis. Di mana Malik ibn al-Huwairis berkata, "Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah mutaqaribun." Ini hadis telah berulang kali kita baca ketika kita menjelaskan fikih salat. Tapi tidak apa, kita ulang lagi supaya ingat kita. Kata Malik ibn al-Huwairis, kami datang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami ketika itu masih muda-muda mutaqaribun. Ya, umur kami saling berdekatanlah. Nah, fa aqamna indahu 20 lailah. Kami bermukim bersama Nabi 20 malam. Begitu orang belajar dahulu. Nah, datang. Mereka datang dari kampung mereka. Muda-muda masih kuat-kuat pergi belajar. Bermukim atau menetap bersama Nabi 20 malam. 20 lailah. Qala, kata Malik ibn al-Huwairis, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqa. Dan Rasulullah tahu tak bagaimana karakter beliau? Rahim, penyayang sekali. Raqiqan, lembut perasa. Jadi kalau ada orang mengecekkan nyu arif bijaksana, alun takilik la takalam, bulala sangkok 30, alun dilihat dimakan sajuk merasa ruang tubuh, kan itu. Kilaikan dalam ayat, tentu jantan betinonyo, keceknya model itu. Nah, Nabi lebih dari itu. Raqiq. Orangnya riqqah, punya kelembutan hati, paraso. Ketika mencari orang lah 20 malam jo beliau, fazanna, beliau mulai merasa anna, sesungguhnya kami qad istaqna ahlana, kamilah mulai teragak rindu bersuju keluarga. Jadi paraso Nabi. Tahu kalau 20 malam kah? Tak pulang-pulang. Nah, Nabi akhirnya bertanya, fasa'alana amman tarakna min ahlina. Kalau bahasa awak,
lah keluarga. Allah, si anak tinggal di rumah, tinggal istri, tinggal anak. Fa akhbarnahu, kami beritahukan. Memang ada yang kami tinggalkan di kampung kami. Faqala, mendengar itu kecik Nabi, irji'u ila ahlikum. Sudahlah, pulanglah lagi ke keluarga kalian. Temuilah keluarga kecik Nabi. Nah, faaqimu fihim, menetaplah bersama mereka. Jadi saya makanya tidak terlalu sependapat. Tidak sependapat dengan orang kalau ingin memperbaiki diri kemudian keluarga tinggal. Kalau pergi beraja silahkan, tapi dalam batas waktu tertentu. Berjihad saja ada batasnya. Kalau meninggalkan keluarga, tinggalkan dengan bekal yang cukup. Jadi kecen Allah dah menjamin, iyo Allah menjamin rezekinya, tapi awak diagi beban menafkahi anak bini awak. Makanya saya sering ingatkan. Makanya Nabi mengatakan, sudah irji'u ila ahlikum, kembalilah ke keluarga kalian. Wa aqimu fihim, menetaplah di tengah-tengah mereka. Wa allimuhum, dan ajarkan mereka Islam yang telah kalian tuntut 20 hari ku, ajarkanlah ke mereka. Wa muruhum, dan perintahkan mereka mengamalkannya. Fa idza hadaratis salah, apabila tiba waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang kamu menjadi imam, menjadi muazzin. Azan salah seorang kamu, thumma liya'ummakum akbarukum, dan hendaklah menjadi imam kalian yang paling tua, kata Nabi. Bagus nampak yang tua, kerana ilmunya sama 20 hari mengaji baru. Nah inilah yang jadi dasar bahwa Nabi SAW tidak menyuruh keseluruhan. Berarti ada yang menyelenggarakan. Kalau sudah diselenggarakan oleh sebagian orang, gugur kewajiban yang lain. Nah, hadis yang ketiga adalah hadis yang masyhur, hadis Umar radhiyallahu an. Ini hadis sering disebut, ada di dalam banyak ceramah kita dengar, yaitu salatul jamaah tafdulu salatul fadzi bi 27 darajah. Sesungguhnya salat jamaah lebih afdal melebihi salat sendiri 27 kali lipat. Nah itu dalil, 3 dalil itu. Nah ini menunjukkan kalau perkara afdal dan tidak afdal, ba'ala mengecekkan fardu ain wajib. Berarti itu adalah fardu kifayah. Sebagian mengerajuan, nah lain gugur. Itu baru pendapat pertama. 3 pendapat lain, itu tidak mungkin kini wak selesai. Baik, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.